Kira-kira Pak Koster bisa 2 periode menurut Pak Basa ini dengan situasi yang sampai kalah Ganjar ini? Tergantung peran Anda. Kalau Pak Koster kan dekatnya dengan peran Anda. Bu Mega tidak bisa. Tapi Bu Mega kan dekat juga sama Giri Praste. Oh. Bayangkan keserentakan ini. Hiruk pikuknya pemilihan pilkada itu luar biasa, dan ini pertama kali kita akan rasakan dinamika atmosfer politiknya. Berbeda dengan pilkada sebelumnya, dan masyarakat pun akan terbelah dengan berbagai varian. Betul. Misalnya nih, di semua Pilgub Bali ini katanya akan panas ini, Pak. Dengan akan ada isu muncul kuda hitam katanya gitu kan. Ya, gimana nih menurut Pak Basa, Pilgub, mengingat di Bali kan waktu Pilpres Banteng atau Ganjar kalah yang notabene dari PDI itu. Nanti apakah masyarakat pemilih itu pada saat pemilihan Pilgub Bali sama dengan memilih presiden gininya? untuk pilkada ini pertama kali juga. Pertama kali pilkada itu serentak. Oh, sekarang pertama kali pilkada serentak Seluruh Indonesia. Oke. Seluruh Indonesia itu serentak. Nah, keserentakan ini dia akan berdampak. Nggak bisa pilgub saja, pemilihan bupati ada wali kota saja, nggak bisa. Karena dilaksanakan bersamaan. Oke. Nyoblosnya bersamaan. Hari datangnya bersamaan. Maka etape kampanye, etape konsolidasi partai itu juga pasti dari awal. Bersamaan. Maka akan banyak fenomena yang akan terjadi. Di kabupaten ini siapa dengan siapa, di sini kabupaten ini siapa dengan siapa. Sementara ini di pusat sampai ke daerah ini sama. Maka bisa saja itu akan terjadi perkawinan dari pusat sampai ke daerah. Maksudnya perkawinan gimana dong? Kalau Nasdem PKB dengan siapa gitu misalnya. Oke. Maka dia dari pusat sampai ke daerah sama semua. Oh, bisa saja karena pengurusan rekomendasi kan ke pusat. Oke. Bisa saja. Betul. Bisa juga dia berbeda-beda tiap kabupaten kota, tapi pelaksananya akan susah. Misalnya hari ini PDIP dengan Golkar. Di tempat lain Golkar melawan PDIP. Di kabupaten lain, di provinsi gabung. Ini kan koalisi susah. di pusat akan sama dengan koalisi di daerah itu Nah, maksudnya. fenomenanya bisa variannya bisa salah satunya begitu. Misalnya begini. Kan orang udah rekomendasi nih. Oke, calon saya dari sini, dari partai A. Ini calon dari partai B. Perlu dukungan kursi partai A. Yang ini perlu dukungan kursi partai B. Kamu dukung saya ya, baru saya mau dukung kamu. Kan bisa gitu di Jakarta. Iya. Maka rekomendasi dibuatlah suite. Nah, ini kemungkinan besar akan terjadi. Kalau dibandingkan dulu kan bertahap dia. Nah, makanya kalau hari ini bersamaan, maka ketika pemilihan gubernur misalnya, bisa saja PDP, tetap menurut saya PDP pelakon ininya. Tetapi kalau lihat konfigurasi DPRD Bali hari ini, maka Gerindra dia menjadi alternatif. Ya, betul Gerindra. Nah, Gerindra akan menjadi kota alternatif yang bisa mengimbangi calon dari PDIP. Tinggal apakah Gerindra ngajak Golkar, ngajak yang lain. Nah, ini akan muncul juga wajah nasional, bisa saja di Bali akan muncul juga. Kalau PDIP oposisi, maka partai yang lain ini berarti Gerindra, PSI, Golkar itu akan menyatu dia. Ya. Kan begitu. Betul. Dan saya yakin untuk Jawa Tengah dan Bali itu pusat pasti memberikan atensi besar. Karena bergainingnya tinggi ya. Ya, bergaining simbolik rumahnya PDIP kan. Betul. PDIP pun juga merasa percaya diri di rumahnya sendiri kan, kira-kira gitu. Pertarungannya memang akan agak hangat. Kira-kira jadi pertarungan partai dulu ya. Ngomong figur itu udahlah nggak ada gunanya awal-awal. Sehebat apapun figur kalau nggak dikasih rekomendasi mau ngapain? Betul. Kira-kira Pak Koster bisa 2 periode menurut Pak Basa ini dengan situasi yang sampai kalah Ganjar ini? Tergantung peran Anda. Kalau Pak Koster kan dekatnya dengan peran Anda. Tergantung peran Anda berarti ya. Nah, artinya kalau peran Anda mati-matian memperjuangkan ke ibunya, kan bisa jadi Pak Koster. Kan Bu Mega tidak bisa. Tapi Bu Mega kan dekat juga sama Giri Praste. Oh, ini kan ini urusannya kan
anak mama ada 2. Ya. Mbak Puan sama Prananda. Betul. Tapi saya dengar kalau Bali Prananda lebih didengar Bali pasti, gitu. ya, ya. Kalau tempat lain ada Mbak Puan lebih didengar. Tapi yang pasti adalah kuncinya Bu Mega mau ngasih siapa. Kalau disuruh Giri Prasta dan Koster Giri Prasta bersatu kayaknya sulit ya. Katanya api dan air itu. Tapi nggak tahu lah itu. Tapi tapi secara kalau politik tapi kan- perintah partai kan Pindah kadang. partai kan bisa aja. Tapi kan? apakah itu efektif untuk pemerintahan? Saya kira Sulit itu karena susah juga. ada masalah pribadi kayaknya itu. Ya artinya dikawinkan bisa saja. Bisa. Karena itu taat kepada partai. Problemnya adalah apakah itu bermanfaat bagi Bali ketika gubernur dan wakil gubernurnya tidak kondusif. Kan ini masyarakat yang akan memilih. Karena pendukung yang fanatik, pendukungnya misalnya pendukung Giri nggak mau dia tandem sama Koster. Kalau dia maunya Giri jadi Bali 1, Koster dukungnya mau Koster jadi Bali 1 gitu. Kan biasa itu. Pada saat dikawinkan kan bisa diatur. Bisa diatur ya. Kan kekuasaan rekomendasi kan. Waktu ada survei Nusa Bali itu, survei yang muncul di Nusa Bali 16 nama itu termasuk Pak Pasek ini Enggak muncul. lah, saya enggak lah. Saya cukup jadi komentator aja nanti. Apa kayak Jokowi ini mainnya enggak lah nanti Enggak, tiba-tiba muncul. Saya dari awal selalu mengatakan saya ingin di Jakarta. Oke. Saya ingin value politik saya ingin memberikan kontribusi sebagai politisi Bali yang mewarnai ibu kota. Oke. Negara. Biar ada perwakilan orang Bali bermanuver politik layaknya suku-suku lain, agama lain di situ gitu loh. Kan ini kosong kan. Yang kebanyakan hari ini kan kalau toh dia masuk partai politik kan hanya kader saja. Tapi di politik kan bisa sesuatu bisa aja berubah di Oh detik-detik iya terakhir bisa. gitu. Bisa saja berubah tapi passion saya kan nggak di Passion, sana. oke. Kalau passion kita ke sana mungkin cara bermainnya kita beda. Tapi saya itu dari 16 itu kan ada nama-nama PJ, gubernur gitu, ada staf ahli presiden itu muncul. Yang gitu-gitu mungkin kah? Bisa saja, kenapa tidak? Hmm. Kenapa nggak menteri aja bisa jadi wali kota Depok? Oh gitu. Ya. Kenapa enggak? Kan jabatan politik ini kan jabatan yang bisa diisi oleh siapapun. Oke. Gitu. Dalam kurun waktu ketika kompetisi itu dibuka. Nggak ada masalah. Kalau PJ-nya kerjanya bagus, bisa aja dia punya dampak elektoral. Ada Kalau Kapoldanya bagus, bisa aja juga dampak elektoral. Kalau sekarang staf kepresidenan bagus, nah kalau semua bagus-bagus ini kan pertanyaannya partainya siapa? Nah, ini kan harus ada pakai partai kan? Iya, pakai partai. Boleh independen kalau kepala daerah, tapi susahnya bukan main. Kalau independen minimal 200.000 KTP Ya, katanya. artinya kan ada hitungannya, aturannya kan mudah-mudahan tidak diubah kan. Oke. Itu berarti kan sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Katanya ada aturan gubernur ditunjuk presiden gitu. Itu juga belum diatur juga, belum. Masih Oh. pemilihan semua. Undang-undangnya masih, itu yang saya bilang. Undang-undangnya diubah apa tidak? Kalau tidak diubah kan berarti dipakai undang-undang yang ada. Kayak kasus Gibran nih, Hamin 1 bulan ada muncul aturan dah gitu. Bocor lah kampanye. Ya, undang-undang yang begitu kan masih bisa digugat. Oh, gugat ya. Bisa dimohonkan uji materi. benar. Karena ini negara demokrasi, nggak boleh juga kita merasa mentang-mentang berkuasa semua aturan hukum adalah saya. Itu kan hanya negara otoriter, karena negara fasis yang bisa begitu. Ya. Lihat aja semua gitu. Bahwa saya adalah hukum, nggak bisa begitu. Jadi tetap semua menggunakan aturan. Makanya menurut saya kan ini sempat pilkada mau dimajukan. Ini juga nggak bagus bagi Jokowi. Kelihatan sekali itu Jokowi ingin mengatur ritme pilkada. Kan mau dimajukan September, karena Oktober berakhir kan. Oke. Itu nggak boleh, hanya kan ditolak itu kan. Tetap November, sesuai dengan undang-undang. Karena di undang-undang disebutkan itu. Kalau nggak salah 24 November gitu. Ya itu udah disebutkan. Jadi tanggal itu sudah ditetapkan dalam undang-undang dengan hitungan waktu yang sudah ada. Nah, simulasi sudah. Dan ini serentak semua. Bayangkan keserentakan ini. Hiruk pikuknya pemilihan pilkada itu luar biasa. Dan ini pertama kali kita akan rasakan dinamika atmosfer politiknya. Berbeda dengan pilkada sebelumnya. Karena perseliweran antara pilgub sama kabupaten kota. Oh iya. Ini kan sama-sama. Apakah dia akan bergandengan
Apakah dia akan berbeda-beda? Meganong gitu ya. Dan masyarakat pun akan terbelah dengan berbagai varian. Betul. Misalnya betul, nih, betul. di Pilgub ada 2 calon, Ya. head to head. Di kabupaten kota ada 4 calon. 4 calon misalnya kan? Ya, misalnya 4 calon kan konfigurasi partainya kan beda-beda tiap. Betul. Ini ada 4 calon. Betul. Diusung oleh gabungan-gabungan partai politik. Iya. Ini 2. Ini ketika turun, partai yang satunya mengusung dengan ini, partai satunya lagi dengan ini. Nah, terus nanti tim suksesnya gimana? Ini kan akan menceradukan ini. Iya. Nah, ini hal yang baru. Sehingga masyarakat bisa mencermati yang baik. Menurut saya ya, saran saya kepada masyarakat Bali agak jengah dikit lah dalam hal memilih kepala daerah. Gubernur sekarang. Gubernur dan bupati wali kota. Kan serentak. Betul. Tolong kalau boleh saya minta kali ini saja, karena ini sangat menentukan kita Bali ini semakin baik atau tidak. Betul. Jangan hanya karena jualan paket langsung kita gadaikan harga diri kita. Kayak pileg kemarin misalnya. Satu paket bapak dengan anak, ibu dengan anak 500.000. Ini 2 tandeman 300.000. Terang-terangan. Betul. Entah di mana pengawas yang dibiayai negara, nggak ada bisa ketangkep. Bahkan yang incumbent bansos kasih minyak goreng sama. Ya udahlah. Tapi kan Saya jujur bukan karena bukan karena kita tidak bisa melakukan itu. Tapi jujur saja, itu racunnya demokrasi. Betul. Karena apa? Karena tujuan demokrasi jadi tidak jalan. Untuk apa itu kemudian dipilih oleh rakyat kalau kemudian hanya isinya menjual rakyat dengan sangat murah? Murah loh itu. Harga diri Pak Erwin hari ini dikasih 500.000, kelihatan banyak hari ini. Itu untuk 5 tahun dia mewakili kita. Berarti berapa kalau dihitung 5 tahun uang 500.000 itu? Ya, berapa per bulan jadinya? Segitulah nilai harga dirinya Pak Erwin dalam sebulan. Belum kita ngomong seminggu. Tapi kalau saya lebih mahal rokok itu sebenarnya. Lebih kalau saya menyerap masyarakat karakter di bawah itu serep panggang serep tunu nyen kan patuh jagnya ngemang saya keuntungan sekarang. Itu yang akan saya pilih gitu. Ya. Semua dianggap sama gitu, Pak. Itulah yang namanya ada jaminan kalau ini yang saya beri mandat itu akan lebih bagus, akan memang bagus sekali gitu. Itu karena dia memilih tidak pakai pikir dan hati. Dia memilih memakai mulut dan perut. Organ tubuh yang dipakai itu. Padahal kalau seorang rakyat, kedaulatan dia tertinggi adalah ketika dia memilih. Disitulah yang dia bisa bedakan satu dengan yang lain. Bayangkan Pak Erwin, ini ya bayangkan. Anak papa mama, anaknya kepala daerah yang tiduran di rumah, yang kerjanya duga, tiba-tiba dipaksakan oleh bapaknya karena bapaknya bupati kepala daerah, pilih anak saya. Tiba-tiba dia mewakili kita semua. Sementara ada aktivis lingkungan, ada aktivis yang sudah bekerja pada rakyat, dia bisa dengan kekuasaan bisa lebih banyak kapitalisasi pengabdiannya. Tidak kita berikan. Betul. Itu kapan itulah yang namanya penjajahan kapitalistik di dalam demokrasi. Bagi orang yang modal uang senang main begitu karena murah. Betul. Itu murah karena dikasih sekali saja, sisanya dia ambil APBD. Betul. Dia mainkan APBD, dia main di pusat, dia mainkan APBN. Tapi negara tambah rusak, daerah tambah rusak. Pertanyaannya, apakah rakyat memang ingin daerah dan negaranya tambah rusak? Kalau ketika kebijakan jelek mengeluh. Ketika mau memilih serep panggang serep tunu. Padahal milih pemimpin itu kan kita bisa milih. Iya. Jujur, makanya disitulah perbedaan saya ketika saya turun ke masyarakat. Boleh dicek, saya nggak pernah turunkan apapun yang sifatnya bantuan bansos apa nggak ada. Karena bagi saya bukan itu tugas saya eksekutif kok. Karena kalau begitu bagi masyarakat di pedesaan itu pelit dianggap, wah ini pelit saja nih gitu. Narasi itu harus dilawan dengan narasi begini. Mana lebih mulia iluba ya imanuse? Suka ngopi kan? Ya. Suka ngopi kan? Ya. Ya kan? Suka ngopi, coba sirup dulu punya. Saya mau tanya, lebih enak kopi biasa apa kopi luwak? Kopi biasa. Kopi luwak? Kopi luwak lebih mahal kan?
selera dulu lebih enak. Nah, artinya kan lebih mahal juga kan? Betul. Apa kopi luwak itu? Kopi yang dari lubak. Kopi yang dimakan oleh lubak. Ya. Kemudian keluar dalam bentuk kotoran. Kotorannya lubak. diambil. Betul. Diproses. Betul. Lubaknya milih nggak kopi apa sekedar semua kopi dimakan? Lubaknya milih nggak? Milih kan? Iya. Milih kan? Milih kopi yang baik-baik saja yang dia makan, nggak mau semua dia makan. Ya, keluar jadi kotoran. Kotorannya dimakan oleh manusia dengan harga lebih tinggi daripada kopi biasa. Artinya apa? Ketika dia memilih saja ilubak, itu udah bisa memilih yang baik, kotorannya aja berguna bagi manusia. Kenapa manusia ketika memilih pemimpinnya lebih rendah daripada ilubak? Ilubak dikasih sembako mau nggak? Enggak. Kasih duit mau nggak? Enggak. Sekolah juga enggak, tapi dia milih lebih bagus. Ini orang kita tamat SMA, sarjana, omongannya sedepangang sedetunu. Kapan negara kita baik? Kapan daerah kita jadi baik? Makanya saya jujur aja, Kang Kiket gitu. saya berada di arus yang berbeda dengan kelompok yang mencoba mengkapitalisasi demokrasi karena itu merendahkan martabat masyarakat. Saya datang dari sini. Apapun yang terjadi itulah potret masyarakat, tapi saya tetap ada di sini. Kenapa? Kita jangan jadi politisi yang merusak dan menghancurkan masyarakat. Mental masyarakat rusak, bagaimana membangun negara? Mental masyarakat rusak, bagaimana membangun daerah? Justru mental masyarakat yang positif yang dibangun, mental masyarakat yang peduli, mental masyarakat yang aware, mental masyarakat yang mencoba mencari tahu siapa wakilnya, mental masyarakat yang mencoba cari tahu siapa calon kepala daerahnya, karena dia akan mengalami kebijakannya. Daripada milih pemimpin karena OPS 500.000, karena sembako, minyak goreng, lalu yang dipilih asal-asalan, kebijakan tidak bagus, jalan rusak, lalu protes. Loh, ngapain Anda protes? Anda kan udah makan pisang goreng itu, minyak goreng itu. Coba dia cari pemimpin yang peduli, yang sering turun ke daerah, yang turun ke jalan. Dia tahu di mana jalan rusak. Cari LSM peduli lingkungan, yang pasti kebijakannya akan pro lingkungan. Cari aktivis-aktivis yang memang dia sering membela masyarakat. Karena kalau masyarakat ada masalah, dia akan dibela dengan kewenangannya. Ini kan tidak ada sekarang. Sekarang anaknya siapapun punya uang atau jual tanah warisan langsung jadi wakil rakyat. Terus untuk apa jadi wakil rakyat kalau melakukan hal seperti itu? APBD itu mau dikelola seperti apa kalau orangnya nggak ngerti? Betul. Mengelola APBD itu perlu ilmu. Menempatkan anggaran itu perlu kepekaan. Kepekaan itu perlu latihan. Latihan itu perlu sering turun ke daerah. Perlu interaksi dengan masyarakat. Ini urutannya jadi pemimpin. Jujur saja, untung Indonesia sudah merdeka. Kalau hari ini Indonesia belum merdeka, gampang Belanda menjajah. Betul. Rempah-rempah dikuasai semua, masyarakat Indonesia dikasih sembako aja. Sembako aja, ya diam. Kapan kita merdeka? India tidak akan merdeka kalau nggak ada Gandhi yang hadir dengan kesadaran, gerakan kesadaran dilakukan. Nah, saya minta dalam pilkada yang akan datang, masyarakat itu kalau boleh gitu loh, jaga harga diri orang Bali, memilih betul-betul pilih yang pantas, patut dan tepat lah untuk kali ini. Di semua kabupaten kota dan provinsi di Bali. Agar apa? Biar pernah kita mengalami pemimpin yang memang amanah, yang memang peduli, yang memang ada ketegatan dan punya kemampuan menerjemahkan kebutuhan masyarakat dengan anggaran yang ada. Jadi pemimpin kepala daerah itu dia tahu APBD-nya berapa anggaran dana rutin, berapa yang lain, kemudian berapa yang harus dia inikan ke rakyat. Lalu stimulan apa yang bisa dilakukan biar pertumbuhan ekonomi ada, sehingga PAD kita meningkat. Harus pemimpin yang bisa mengelola itu. Lalu ada pemimpin yang bisa melakukan negosiasi dengan investor agar orang bisa mau investasi ke daerah itu. Dengan investasi ada kapital yang masuk, kapital input yang masuk, maka rakyat bekerja di situ. Kalau rakyat dikasih pekerjaan, maka uang 500.000 itu 5 tahun itu kan ada nilainya. Karena bisa digaji UMR di situ dia dalam 1 bulan. Kalau ada, jadi orang yang begini yang kita cari. Jangan, wah karena ini teke, ini mampes, sedepangang, sedetunu. Enggak lah. Otak manusia beda-beda, kemampuan beda-beda. Sekarang begitu bakat pidan pilih nih, dia lupa berasnya sudah habis dimakan. Dia lupa pernah terima beras itu karena milih orang itu. Kalau yang main-main di ranah-ranah kesucian itu renovasi pura, wantelan, pembangunan wantelan itu gimana? Ya sama aja. Kalau motivasinya itu adalah untuk
mencari suara kan Nanjang Betara. Betul. Di Gianyar itu. Ya gitu. artinya Nanjang Betara. Sekarang pertanyaannya kita ambil ke filosofi. Ini ngaben masal. Ya. Ngaben masal. Sekarang tren. Proposal bawa keluar. Keluar nih, keliling semua dicari, apalagi kalau musim pemilu. Ya. Itu bisa jadi warga yang ngabenang keluarganya ndak keluar uang karena diabenkan sama calegnya. Calegnya dari uang minjem, dari uang lamit, dari uang jual warisan, dari macam-macam lah sumber yang mungkin panas, tapi ada juga yang dingin. Ya. Uang ini, sumber uang yang tidak bagus ini kemudian dipakai dibantu ke sini. Pertanyaannya, kalau sumbernya, hulunya seperti itu dipakai kemudian mayatnya, leluhur kita yang di Fitriyatnya itu tambah bagus apa enggak? Kan kita nggak tahu asal uang. Itu mungkin menyebabkan banyak fenomena alam di Bali ini, pura kebakar, pura Ya. ditimpa Apapun gini angin apapun gitu namanya, ya. jadi Mungkin lah ya. gini, konsep Fitriyatnya misalnya, apa sih Fitriyatnya? Ngaben. Ya. Kan itu sumbangsih anak suputra membayar hutang bagian Betul. pada Trirene. Betul. Yang berhutang siapa? Si anak. Si anak. Si anak lah yang harus berkorban bagaimana mengupacarakan orang tuanya, bukan orang lain yang disuruh mengupacarakan dengan buat proposal. Tapi kalau konsepnya kayak Lola bilang, cuman meringankan. Misalnya dia perlu biaya 20, kasih sumbangan setengah gitu, gimana itu Pak? Bagi saya tidak. Kalau saya jujur aja, kalau saya ngabenkan orang tua itu harus saya sendiri, tidak juga dari warisan orang tua. Karena konsepnya adalah anak suputra. Betul, betul. Jadi anak yang bisa melepaskan dari ikatan kenerakaan, dari ikatan semua akibat Trirene-nya harus dibayar. Hutang kita kepada leluhur harus kita bayar. Nah, bayarnya bagaimana? Ngaben itu harus kita, hasil kerja kita, keringat kita sebagai abdi kita, mengabdikan kita pada orang tua. Betul. Kita lah. Nah, dari kita ini berjalanlah itu semua. Ya, karena itu proses niskalinya kan di sana. Lalu kita mau ngabenkan orang tua apa mau bati, tanah waris adab perlu 10 juta, adab 110 juta, 100 juta, ngon kepentingan yang lain. Itu kan dia ngabenkan dirinya sendiri toh. Leluhur kita ngabenkan dirinya sendiri, bukan ngabenkan diabenkan sama anaknya. Betul, Kan wajib anaknya atau keturunan pradisentananya. Kalau apalagi kalau dia membuat proposal lagi lebih parah lagi ke orang lain, apalagi membakti terus di situ. Menurut saya, kalau orang lain berkeyakinan lain terserah. Itu kan juga pembawaannya kan tanggung jawabnya ke niskala. Karena tanggung jawab kita dengan leluhur kita. Kalau saya prinsip saya kalau Fitriyatnya itu begitu. Kalau pura, kalau dewayatnya itu bisa siapa saja. Karena dewa itu kita puja bersama-sama. Kita muliakan bersama-sama. Kita mohonkan juga anugerahnya bersama-sama. Itu bisa siapa saja. Kalau buteyatnya bisa. Karena buta itu aja untuk kita bersama juga. Ini perbedaannya di sana kalau menurut saya. Makanya saya selalu membedakan itu. Kalau kondisi di lapangan itu begini, kalau saya ngobrol-ngobrol dengan tetua-tetua di desa itu, jadi kenapa Pak mendukung ini Pak? Gitu. Oh ini kan jalan di sini kan dia yang membenahi. Kemudian saya jawab, lah tugas bupati itu kan kalau ada jalan rusak kan memang harus wajib diperbaiki Pak. Bukan karena apa gitu kan. Jadi mereka di desa itu, jalan di Banjar kita udah diperbaiki, nggak enak ini, pilih ini gini gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau saya melihat kalau jalan kan memang fasilitas publik, Oke, berarti kalau bupatinya peka. Kalau itu wajar lah kalau Iya, itu. artinya gini, bupati yang peduli dengan rakyatnya, bupati yang peduli dengan wali kota yang peduli dengan rakyatnya, gubernur yang peduli dengan masalah-masalah rakyatnya, layak rakyatnya ingat dengan yang akan dipilih. Yang jadi problem adalah dia tidak pernah berbuat, datang bawa sembako, langsung dia pilih dianggap orang yang paling baik. Nah, itu Besok jalan rusak tidak diperbaiki, itu yang masalah. lebih mending jalan yang rusak itu dia perbaiki, itu yang dipilih Itu daripada yang dipilih karena dia peka, karena tugas dia adalah seorang kepala daerah, dia harus menyelesaikan urusan fasilitas publik. Betul. Jalan,
air, listrik, alat komunikasi. Itu adalah bagian yang wajib dia selesaikan. Betul, betul. Kalau dia udah bisa selesaikan itu, dia sebagai pemimpin udah peduli kepentingan rakyat. Karena rakyat memerlukan jalan. Untuk apa? Memudahkan transportasi, bisnis, dagang, hasil pangan dan sebagainya, hasil ternak dan sebagainya. Kalau jalan bagus, maka otomatis. Kalau kita jalannya rusak, bawa tomat sampai di Denpasar udah hancur. Tapi kalau jalannya mulus kan jadi lebih bagus. Ya. Harga jual jadi lebih tinggi. Ya itu bupati yang bagus. Air, kebutuhan air itu penting bagi masyarakat. Dia urus itu air untuk rakyat. Selesaikan semua. Maka wajar dia dipilih. Listrik, alat komunikasi untuk memudahkan rakyat berkomunikasi, memudahkan berbagai urusan. Pemimpinnya harus menyelesaikan itu. Nah, kalau karena mengurus itu kemudian rakyat ingat memilih dia, itu yang benar. Tetapi kalau sudah pernah ngurus itu hanya kasih sembako, kasih duit langsung milih lagi, rakyat lupa bahwa dia nggak pernah ngapain 5 tahun yang lalu. Itu yang salah. Itu menurut saya. Beda loh ya. Ada suara yang tertinggi itu, tapi jalannya masih banyak di sana tuh, Pak, di Gianyar tuh. Jalan masih banyak. Yang dipilih dikasih bantuan tuh gininya, puranya. Bukan perbaiki jalannya itu. Lah ini makanya saya heran nih. Puronya bagus tapi jalannya kenapa masih benyah ini ya? Bantilan bagus, pura bagus, jalannya Pura benyah. bagus itu beda loh dengan pura yang direhab. Maksudnya pura yang masih bagus, masih layak ya. Dibongkar. Tapi dibongkar gitu. Tahu nggak? Itu merusak namanya. Itu merusak namanya, Pak. Kalau bagi saya, kenapa? Bali ini banyak sekali pura-pura yang punya nilai historis. Ada namanya istilah apa itu ya yang memperbarui itu apa namanya? Restorasi. Restorasi Kalau bahasanya. restorasi bagus. Kalau restorasi bentuk aslinya dipertahankan, yang rusak diperbaiki, tapi tidak menghilangkan bentuk. Itu namanya restorasi. Nah, tetapi kalau memperbaiki, merehab, mengganti, itu berarti sama dengan menghilangkan masa lalunya, menghilangkan historinya, dan menghilangkan kekuatan sejarahnya. Menurut saya itu nggak bagus. Betul. Yang penting adalah pura-pura kita di Bali, jaga kesejarahannya, jaga jejak-jejak yang pernah bermanfaat kita bisa baca. Ada lontarnya menyebut ini, tiba-tiba baru dibaca lontarnya nyebutkan barangnya udah nggak ada. Misalnya patung apa karena lumutan, lumutannya diperbaiki, dibersihin dan sebagainya. Karena ada patungnya tetap, jangan patungnya dirusak, diganti baru. Nah kadang-kadang kan bansos digunakan untuk itu, pura bagus-bagus dibongkar biar proyek jalan. Biar proyek jalan, masuk. Kalau Betara Tanjang, kira-kira ide Betara kayun apa enggak, kan itu masalahnya. Ya. Kayun atau enggak bisa diatur. Nah itu kan bisa dilihat dengan karma nanti kan, gampang itu ngukurnya. Kalau saya melihat di tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat suci, jujur saja, bukan kemegahan bangunan yang lebih diutamakan. Tapi bagaimana spiritualnya bisa terjaga. Karena spiritual dengan kemegahan itu dua hal yang beda. Kemegahan itu kemewahan, kalau spiritual itu bukan. Itu kebahagiaan di situ. Ke pribadi masing-masing spiritual itu kan ya. Ya, tapi kan bisa dirasakan. Tempat-tempat kenapa leluhur kita zaman dulu bikin pura di gunung, ke pantai, ke bawah, di dalam goa. Itu kan kalau mau cari pura gampang ya kayak dekat-dekat rumah saja kan begitu. Ya dekat rumah ada, tetapi selalu ada titik-titik sinar yang dicari kan. Nah, kalau terhadap tempat-tempat seperti itu, maka yang diutamakan adalah menjaga kesakralannya. Niat, daya-daya yang nggak benar itu tolong dikurangi, dipakai di situ. Ya. Kalau memang bangunlah dengan niat lascarya. Kan begitu kira-kira gitu. Sehingga kita bisa membedakan posisinya. Kalau di situ kemudian di ini kan auranya kan jadi rusak. Betul. Jadilah generasi yang merawat, bukan generasi yang merusak karya sejarah. Kalau di Bali pembangunan manusianya yang kurang menurut saya. Sangat. Itulah lebih banyak ke fisiknya, fisik puronya, pura megah gitu. Karena karakter orang masyarakat Bali kita menilai dengan mata. Oh itu ya. Hari ini mayoritas masyarakat kita menilai kinerja seseorang dengan mata, bukan dengan mata hati. Okay. Kalau dia menilai dengan mata hati, maka yang dilihat beda.
seberapa banyak dia bisa menyelamatkan anak-anak bangsa di wilayah dia. Seberapa banyak kebijakan dia membuka ruang-ruang orang bisa lebih mandiri. Seberapa besar dia berperan menyadarkan orang-orang yang salah jalan. Kan ini yang harusnya dilakukan oleh para politisi kalau memang dia ingin mewakili masyarakat, ingin jadi pemimpin, kan itu yang harus dia cari. Ya. Nah, selalu sekarang kemegahan. Yang kemegahan dilihat oleh mata. Kemegahan, betul. Kemegahan dan kemewahan dan keindahan. Dan setelah itu tidak dirawat. Nah, ini. Coba lihat. Banyak sekali tidak dirawat. Iya. Karena dia waktu itu saja. Karena merawat itu perlu biaya. Merawat itu perlu biaya. Semakin megah, maka perawatannya semakin besar. Ketika perawatan semakin besar, itu kan pengeluaran biaya. Betul. Maka orang menjauhi itu. Betul. Ketika menjauhi, maka menjadi tempat itu tidak terawat. Tapi kalau kita merawat kesadaran masyarakat, kita merawat kesejahteraan masyarakat, kita merawat pengetahuan masyarakat, masyarakat dia naik kelasnya, kan dia sudah ada di dalam dirinya. Dan dia menjadi capital baru, modal baru untuk mengembangkan wilayah, karena dia sudah memahami apa yang sudah lakukan. Guru yang 75 miliar itu berapa perawatannya? Ya kan besar kan jadinya kan. Itu. Aduh. Masih banyak lah tantangan. Masalah-masalah di Bali ini kan macet, banjir ini semakin parah ini, Pak. Banjir karena selokannya kecil. Apalagi air selatan turun ke ini, bumi sedikit. Betonisasi sama aspal penuh di mana-mana. Akhirnya panik sana kemari, hanya ke tengah jalan. Nah, banjir ini, dia. Ini makin parah ini, semakin tiap tahun ini banjir, mestinya ya, macet. mestinya ya. Ini gimana kayak solusinya? Denpasar ya. Kayak Denpasar. Diwajibkan setiap IMB itu punya biopori tiap rumah. Berapa jumlahnya? Dihitung aja idealnya berapa. Karena biopori itu kan menginjeksi air untuk masuk ke tanah lebih cepat. Jadi tidak hanyut. Di got-got itu dibuatkan biopori juga. Sehingga selain dia air jalan, sebagian ada masuk ke dalam tanah, terserap dalam tanah. Dan itu kan bisa menambah volume air tanah juga. Ketika rumah-rumah tangga dia pakai sumur, pakai apa kan, ada sirkulasi penambahan air dia. Ini kan tidak ada. Kalau di Denpasar, saya pernah 3 tahun di sana jadi wartawan dulu. Oknum DPRD-nya jadi calo MB, Pak. Wartawannya enggak? Wartawannya enggak? Mungkin ada itu. Cuma saya sebagai pengamat aja kan. Oh iya, ini. Iya kan? Tapi nggak apa-apa. Yang penting IMB ke depan, ini khusus Denpasar ya, Badung, daerah padat itu diwajibkanlah ada biopori. Kecil dia, bayangkan kalau semua rumah punya 5 saja biopori, itu ada berapa titik injeksi air masuk ke dalam tanah, mengurangi air yang ada di jalan. Karena air ada di jalan kan karena tidak masuk ke dalam. Ya. Karena dia di sini tuh keluar dia semua. Di luar aja jadi banjir. Nah, di luar ini bagaimana juga antara trotoar, air masuk ke dalam trotoar ini diatur belokannya itu loh. Ini kan kadang-kadang enggak. Di gotnya masih bisa diisi, airnya di jalan. Karena dia tidak bisa masuk ke got. Nah, ketika di dalam got, bawahnya got tuh dibuatin biopori juga. Maka lebih banyak kalau itu digarap dengan masif, sangat mengurangi. Dan itu menguntungkan apa? Volume air tanah kita terjaga. Karena terserap. Nah, pemimpin-pemimpin yang dicari harus pemimpin yang punya pemahaman-pemahaman seperti itu. Baru dia menyelesaikan solusi. Banjir ngeluh. Giliran milih pemimpin, bangun sembako, udah. Lupa semua. Ya. Nggak nyari orang yang kira-kira, kamu kalau banjir gimana ngatasi? Nah, harusnya tanya kan gitu begitu, dong. kan? Apa konsepnya? Oke. Oh, masuk akal nggak? Oh, kamu lebih masuk akal ya, kamu tak pilih. Karena masalah tempat saya ini banjir. Oh, tempat saya ini masalahnya ini. Solusimu apa? Oh, ini saya pertanyaan saya. Kalau panen, harga jatuh. Apa solusi kamu biar harganya nggak jatuh kalau panen? Apa analisa dia? Kalau masuk akal analisanya, pilih orang itu. Masalahnya pas debat tuh di Bali itu normatif sekali solusinya ini, masyarakat bingung jadi gini. Menentakon masih normatif. Oh, mungkin yang mentakon ya. Saya jadi ingin daftar jadi panelis nih nanti ini. Gimana caranya jadi panelis nih? Calonnya yang nggak mau nanti. Oh, calonnya lah. Jangan ngapain tuh orang kayak gitu.
Itu bahaya itu nanti ngeromel ngerokok dia nanti. Nggak ngekewo nyawa deh. Tapi memang fenomena pilkada nanti ya saya berharap kalau bisa rakyat lebih baik kalau diajak simak ramu tuh tanya problem dia. Daerah kami problemnya begini, tapi jangan problemnya perbaiki gorong-gorong, perbaiki balai banjar, pelinggih, jangan begitu. Konsepnya itu adalah konsep kebijakan yang dia lakukan. Di sini kami ada sekian anak SMA belum bekerja. Apa solusinya biar mereka bisa ngabdi di desa, tapi juga bisa bekerja? Nah, kan buat dia berpikir kan. Apa yang mau dia lakukan? Oh di sini kayak tadi saya bilang buah-buahan kalau panen harganya jatuh. Bagaimana? Maka dia akan bisa bicara. Oh apa di sini hasilnya? Duren. Oh duren. Oke kalau gitu saya akan coba pikirkan begini ya. Ada dua sisi. Satu sortasi, yang kedua pasca panen. Saya akan siapkan program pasca panen sehingga duren itu tidak sampai rusak. Tapi dia tetap bisa dibeli. Konsepnya ini bikin apa? Ada keripik duren, apa jus atau apa macam-macam lah. Kan itu pemimpinnya hadir. APBD-nya kemudian dianggarkan dalam program untuk ke desa itu dibuat pemberdayaan itu. Sehingga pasca panen dari hasil buah petani dia tidak membusuk, tapi berproses menjadi produk lain. Produk ini dikirim ke pasar oleh-oleh di Bali. Kan gitu. Contoh Malang. Dulu apel mana lagi? Apel mana lagi itu harganya kalau panen jatuh murah. Sekarang harganya selalu stabil. Kenapa? Mau panen tidak panen itu produksi banyak ada. Dari minuman segar, dari keripik, dari macam-macam. Apalagi kemudian diyakini itu obat penyakit mah. Akhirnya orang-orang sakit mah mencari apel itu sehingga terjaga. Nah, pemimpin itu harus begitu mengelola. Bayangkan kayak Batu itu. Kecamatan Batu gitu dulu. Sekarang menjadi kota Batu. Hasilnya sama. Pariwisatanya berkembang. Apelnya nilai jualnya tinggi, bunganya bagus. Nah, begitu pemimpin itu. Nah, mestinya di sini gitu kata juga. Prof Yusril itu percuma di Indonesia ini gembor-gembor memberikan pencerdasan ke masyarakat. Teori ini itu nggak didengar sama masyarakat ternyata. Yang dipilih adalah yang memberikan bansos, sembako atau apa itu. Tahu penyebabnya apa? Apa penyebab? Itu linear dengan tingkat literasi orang Indonesia di posisi terendah di dunia. Itu dia yang masuk klasifikasi bawah. Nah, karena orang Indonesia itu klasifikasi bawah literasi, malas baca, malas menganalisa, malas berpikir, maka dia hanya memikirkan mana yang ternyaman yang hadir. Juga, gitu kan. Makanya orang yang mencoba bermain mengangkat rasa percaya diri dan menaikkan literasi ini agak berat. Betul. Tapi harus ada yang melakukan harus itu. Ada, kan? Kalau tidak gitu tambah terpuruk kita. Betul. Kita ini bersama dengan beberapa negara Afrika yang terbawah loh. Kalau dulu Iwan Fals punya lagu Ethiopia kelaparan, hari ini Ethiopia lebih maju loh. Jangan salah. Makanya kalau kondisi begini lebih baik kembalikan ke sistem yang dulu mungkin lebih bagus loh. Tidak juga, belum tentu ya, juga kan. Dimodifikasi, dicari sisi baiknya yang dulu, dicari sisi baiknya yang hari ini. Itulah. Kalau misalnya dibalikan ke dulu elitis yang menerima duitnya gitu. Nah, kalau bisa memang kalau rancangan pemimpin kita dulu kan pemimpin yang suka membaca. Rata-rata menguasai 2, 3 sampai 7 bahasa. Kedua partainya memilih kader-kader yang memang orang gini kan. Kita ambil perbandingan pemimpin kita. Zaman kita mau merdeka sampai zaman kemerdekaan sampai diplomasi kedaulatan diberikan kepada Indonesia tahun 1949. Jadi kata Prabowo tuh dia lahir 1 tahun setelah Indonesia merdeka itu karena kedaulatan tahun 49 baru diberikan kan, bukan 45. 45 kan kita menyatakan kemerdekaan, tapi negara Belanda belum ngasih. Kita lihat pemimpin kita waktu itu rata-rata itu menguasai 3 sampai 7 bahasa asing. Artinya apa? Tingkat literasi dia kuat, bacaan dia kuat, pengetahuan dia kuat, analisa dia tajam, maka dibuatlah konstruksi keputusan-keputusan yang sangat bagus. Hari ini wakil rakyat kita kebalikannya. Membaca males, ngomong suka. Ngomong suka. Sehingga asal ngomong, yang penting
rame. Ya. Sisanya mau diprotes bawain sembako. Yang mau protes nggak jadi. Ini kan itu karena literasi kita ditaruh di tempat yang paling rendah. Hari ini di dunia loh. Makanya ketika kita mendorong anak-anak untuk membaca, itu masalahnya jauh lebih berat. Sangat berat. Karena membaca itu hari ini bagi masyarakat anak-anak kita itu beban. Betul. Karena nggak pernah diajarkan di sekolah sekarang untuk dia membaca dengan karena gurunya sendiri malas baca. Betul, gurunya bahkan jadi dosen. sudah gurunya malas baca kenapa? Karena dia dikasih beban banyak. Betul. Laporan begini, laporan begini. Jadi dia ngajar jadi malas, capek udah dia. Nah, laporan ini dibuat begitu banyak apa? Karena ada proyek di kementeriannya juga. Nah, Pengadaan ini. Ini akhirnya berjenjang semua. Makanya harus diubah sistemnya, disederhanakan, di proses administrasi birokrasi disederhanakan. Profesi ini bisa dimaksimalkan di profesinya. Guru berikan waktu lebih banyak mengajar sebagai guru. Kurangi beban-beban buat laporan-laporan yang enggak ini. saya kan sebenarnya tamatan guru karena tahu gini administrasi ruwet gaji Pedagogiknya ada lah ya. ada aja jadi guru no, gitu. Sementara yang orang-orang potensial jadi guru memilih jadi podcaster gitu. Loh, kan bener kan kalau anak kita suka baca wawasannya luas nggak? Iya, pasti. Otomatis luas. Saya aja jujur aja, saya kalah sekarang. Saya paksa anak saya lebih suka membaca daripada saya. Itu jadi kita dorong dia ke alam, dia mengetahui banyak hal dengan dia harus membaca. Walaupun kita dengan itu kita agak berkorban ya, kadang-kadang beli buku-buku yang agak mahal, tapi kita berikan baca aja. dan banyak bergaul sebetulnya kalau namanya Ya. kalah. Oke, itulah. sukses semua. Terima Sama-sama. kasih Pak Pasak. Sukses semua. Kita dua topik jadi 2 episode nih kayaknya. Masuk juga nih. Pokoknya Pilkada. kalau sama Pak GPS Siap. pokoknya selalu 2 part. Ya semoga bermanfaat untuk pencerdasan Oke, diskusi lah. siap. Nih. Tapi bagus juga saya sekali ada yang diajak debat itu loh dibuat. Oh iya. Pak Koster itu kan bagus. Masalahnya sekali. tipikal orang Bali itu kenapa ya sulit seperti di pusat di Senayan itu Biasa malas gini berdebat atau dengan orang yang tidak sepaham itu loh. Padahal dialektika itu harus dibangun. Dialektika itu harus dibangun. Jadi itu yang mengasah kita dan meningkatkan kualitas demokrasi. Kalau elitnya biasa berdebat dan bersahabat, itu rakyat akan senang melihatnya. Betul. Maka rakyat akan terpandu, dia akan melihat pemikirannya, bukan melihat orangnya. Ya. Kan kalau pemikirannya yang dilihat kan jadi enak. Apa sih yang ide yang mau Ida keluarkan? Idenya diuji, kemudian terjadi perdebatan, kan yang tercerahkan masyarakat, sehingga dia bisa melakukan pilihan-pilihan yang lebih bagus. Sebenarnya itu, tapi entah kapan lah itu. Erwin aja lah. Aduh. Ya. Oke Pak, terima Oke. kasih Pak. Terima kasih banyak. Semoga sukses dimanapun karir politiknya. Tidak hanya politik aja sekarang, karir hukum juga. Oh iya betul. Pengacara juga ya. Oke, ini Pak GPS sudah berhasil memperjuangkan Prof Antara ini. Nah, sama-sama. Bukan saya yang berhasil. Karena kita hanya memperjuangkan bagaimana fakta sidang terungkap di persidangan, itu aja. Bukti-bukti terungkap di persidangan itu aja. Ya. Dan kebetulan hakimnya juga berani. Kan saya dulu bilang, kalau hakimnya berani Itu bukan karena ada Hotman Paris itu bukan. Artinya kerja tim semuanya gitu. kerja tim lah semua. Semua kerja tim. Karena kan di pemeriksaan kalau kita lihat dari pagi sampai malam kan kelihatan apa yang dibongkar, apa yang di ini semua kan. Iya. Karena kasus-kasus korupsi hari ini kan menjatuhkan martabat orang, tapi banyak juga orang dikoruptorkan kan. Betul. Bahaya nanti orang-orang Bali kalau setelah menjabat dikoruptorkan, nyari salah kan gampang. Gampang, betul. Ini untung dicari nggak ketemu. Oke Pak, Ya, siap. sama-sama. Terima kasih. Kita tutup. Sukses. Om Santi. Om Santi Om.